Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan setiap kita, tetapi Dia sedang memberikan tempat terbaik bagi kita. Mari semua Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersorak-sorai untuk kemenangan ini yang kita dapatkan. Atas segala penyertaan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Pada hari ini kenaikan-Mu, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Raja yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Yang mendapatkan sukacita hari ini angkat tangannya tinggi-tinggi. Tunjukkan pada Tuhan kita sudah dimenangkan. Sebab Dia adalah Raja kita.
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan nyatakan ini pada Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, Rajaku. Kau Tuhan Raja kami, Tuhan, haleluya. Karena kasih dan anugerah-Nya, maka hari ini kita dimenangkan. Dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya hidup. Katakan sekali lagi, bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya diri. Sebab iman kami ingin mengatakan ini, Tuhan, imanku, oh Tuhan Yesus, haleluya. Katakan ini pada Tuhan kita. Imanku berkata, bersorak, ku mengangkat tinggi
atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. oh, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, dahsyat terjadi hidupku, dahsyat terjadi hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesus berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang. Mari sama-sama kita nyatakan ini pada Tuhan, iman kami Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Bahkan kita akan dibangkitkan Tuhan juga imannya. Kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari
setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kan kita. Amin. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Bagi Tuhan, saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan, segenap jiwa kami Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan ini pada Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kuasa-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyatakan ini pada Tuhan. Kau telah tebus dosaku. kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di... Sekali lagi katakan ini pada Tuhan kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, kami yakin Kau ada di sini menyertai kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan kami yang sangat luar biasa. Tuhan kami sekarang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan bisa menambah lagi kami lebih kuat dan lebih percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan dan mengingat peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, yaitu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul melepaskan untuk menerima. Saudara, memang kadangkala apa yang selama ini kita pegang, apa yang selama ini kita miliki, agak susah kalau kita diharuskan melepaskan yang telah kita miliki. Padahal sebetulnya kadangkala apa yang kita lepaskan itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Judul ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16, Yohanes 16 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin.
Ketika kita membacakan teks ini, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh adalah teks yang kita baca ini ada beberapa perubahan transisi yang terjadi dalam kehidupan murid-murid. Teks ini oleh beberapa teolog dianggap sebagai amanat perpisahan. Jadi pesan dari perpisahan itu sendiri. Itu sebabnya ketika saya membaca Yohanes 16 ayat yang ke-7 yang dikatakan oleh beberapa teolog sebagai amanat perpisahan, saya tertarik untuk menyampaikan khotbah ini dengan judul yang tadi saya sampaikan, melepaskan untuk menerima. Ketika mendengar kata ini, kalimat ini, saya teringat ketika anak saya Michael itu masih kecil, saudara. Masih sekitar SD atau agak lupa gitu ya, tapi kecil sekali, masih kecil. Dan ketika pulang dari gereja, ya, di Comboran itu kan ada banyak orang yang jual sepatu berbagai merek ya, tapi KW, bukan KW1 itu KW3, KW4 gitu ya. Dan ketika Michael melihat ada sepatu Adidas, Nike di Comboran, dari dalam mobil dia minta kepada saya, "Pak, belikan sepatu Nike atau Adidas yang ada di sepanjang jalan Comboran itu." Saya tahu bahwa kualitas sepatu ini kurang bagus ya, jadi kalau dipakai sekali dua kali kemungkinan gampang jebol. Sehingga saya bilang, enggak, saya enggak mau belikan. Tetapi namanya anak kecil ya kan, ngotot terus, ya. belikan gitu. Nah kalau sudah kayak gitu kan, kalau bahasa keluarga muda hari ini itu kan disebut dengan tantrum ya. Ya kalau dulu mungkin kesurupan gitu ya. Ngotot gitu, pokoknya belikan gitu ya. Kok gak sayang sama anaknya? Biasa anak kan biasanya ngancam-ngancam kayak begitu ya. Ya saya sih penganut paham pendidikan era kolonial Bapak Ibu. Bukan pendidikan era parenting ya. Kalau era parenting yang jangan gitu ya. Lain kali ngomong yang baik. Anak sekarang dikasih kayak begitu, melet. Ya langsung bilang, diem, gak boleh, titik. Tapi sepanjang jalan, dari Comboran sampai ke rumah, ya, nangis terus. Nah, tidak seberapa lama, dianya tuh ulang tahun, si Michael kecil ini. Ya kalau Michael gede ya tak biarin aja sekarang. Si Michael kecil ini ulang tahun kan. Kemudian jalan-jalan waktu itu ke Transmart ya sama Bulani. Nah di Transmart pada waktu itu kalau tidak salah ada toko sepatu yang memang pemegang merek Nike, seingat saya. Nah ketika jalan terus saya bilang sama Michael, coba itu kamu masuk ke toko ini ya, kamu pilih sepatu yang cocok dengan kakimu. Saya masih ingat, dia berdiri dengan tertegun gitu ya. Saya rasa gak percaya. Duh, masa saya diberikan? Pasti otaknya berpikir, minta yang di Comboran saja gak dikasih. Kok yang di mall, yang branded, yang merek asli, kok malah disuruh beli? Singkat kata kemudian dia pilih-pilih dan dapat apa yang dia suka dan memang model Michael ini kan agak beda gitu ya. Belum sampai di rumah udah dipakai, gitu. Di mobil udah dipakai. Apa inti pesan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Saya aja manusia yang penuh dengan kelemahan kayak begini, tahu bahwa apa yang terbaik buat anaknya. Mungkin pada waktu itu Michael tidak bisa memahami kenapa dia harus melepaskan kesempatan untuk beli sepatu yang dalam pemikiran dia murah ya, pasti papaku bisa belikan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan itu, tapi di kesempatan yang lain tergantikan dengan sepatu yang dia inginkan tetapi dengan kualitas dan branded yang lebih terjamin. Saudara, inilah yang menjadi makna dari apa yang saya sampaikan di judul awal, melepaskan untuk menerima.
Ada berapa banyak dari kita yang seringkali tidak rela untuk melepaskan sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap berharga, untuk kemudian kita lepaskan, kita berkata sayonara, kita berkata selamat tinggal terhadap apa yang kita miliki, sedih rasanya. Hati kita mungkin agak berat untuk memahami itu. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus, kita bisa tahu bahwa murid-murid ketika melepaskan Yesus untuk berpisah dengan mereka nggak bisa terima. Tetapi apa yang mereka lepaskan adalah persyaratan mutlak agar dia menerima sesuatu yang lebih baik. Nah, hari ini mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dalam konteks kenaikan Tuhan Yesus ini, para murid dan juga kita diajar untuk bisa melepaskan sesuatu yang selama ini kita pegang untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, melepaskan kehadiran fisik para murid-murid terhadap Tuhan, melepaskan kehadiran fisik untuk mereka menerima kehadiran rohani. Perhatikan kutipan yang sangat singkat yang Yesus katakan ini. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna, lebih bermakna ya ketika aku pergi dibanding ketika aku sedang bersama dengan engkau. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu. Kata berguna ini dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan simperai. Kata simperai ini artinya adalah memberikan keuntungan. Pertanyaannya mengapa atau keuntungan yang kayak apa yang didapatkan oleh para murid-murid itu ketika Tuhan meninggalkan mereka secara fisik. Di dalam konteks inilah kita akan bisa belajar memahami bagaimana para murid-murid itu dipaksa untuk melepaskan kehadiran Yesus secara fisik, kemudian beralih, bertransformasi, bertransisi mendapatkan kehadiran Yesus secara rohani. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan lebih bermanfaat gitu loh, akan lebih berguna jika aku pergi. Apanya yang berguna? Ada beberapa hal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, selama Yesus dalam rupa manusia di bumi, ya, kemanusiaan Yesus, Yesus yang dalam manifestasi sebagai manusia, dia harus tunduk pada batasan inkarnasi dia sebagai manusia. Dia harus tunduk pada batasan ruang dan waktu. Secara fisik, dia tidak bisa berada di segala tempat yang bisa ditangkap oleh murid-muridnya. Mungkin kita bisa berkata, bukankah dia Tuhan? Benar, kuasanya memang masih menguasai alam semesta ini. Dia memang omnipresent, dia memang omnipotent dan sebagainya. Tetapi murid-murid itu tidak bisa melihat fisik Yesus secara secara di mana-mana, secara omnipresent. Jadi ketika Yesus ada dalam kemanusiaannya, kemanusiaan Yesus itu jelas dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara mungkin masih ingat ketika ada panglima yang datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sembuhkan pembantuku yang ada di rumah. Dan apa yang dikatakan Yesus? Baik, saya akan ke sana mengunjungi rumahmu untuk menyembuhkan pembantumu. Tapi panglima itu berkata begini, oh enggak perlu. Engkau cukup mengucapkan sepatah kata, maka pembantuku yang di rumah akan sembuh. Tuhan Yesus terus ngomong, imanmu luar biasa, hari ini juga, saat ini juga, detik ini juga pembantumu sembuh. Tetapi dalam dialog ini kita bisa melihat ketika Yesus mendapatkan informasi bahwa pembantu si panglima ini sakit, Yesus berkata, saya akan pergi ke sana. Jadi dalam kemanusiaannya ini Yesus masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu yang pertama, terkait dengan apa sih keuntungannya ketika Yesus kemudian bertransisi menjadi kehadiran secara rohani.
Yang kedua Bapak Ibu, kebermanfaatannya. Dengan Yesus naik ke sorga, maka dia mengutus Roh Kudus. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus inilah, maka kita bisa melihat, merasakan, dan mengaminkan bahwa kehadiran Kristus tidak lagi bersifat lokal, tidak lagi dia duduk bersama dengan mereka, berjalan dengan mereka, tidak lagi seperti itu, tetapi kehadiran Yesus sekarang adalah kehadiran yang bersifat universal, yang pertama. Kehadiran yang ada di segala tempat, ya kan? Di segala tempat-tempat yang terpencil pun, kehadiran Yesus sekarang bisa dinikmati oleh orang percaya. Yang kedua, dia tidak hanya hadir secara universal, secara transenden di sana, tapi dia juga hadir secara internal di dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan jelas berkata dalam peristiwa kenaikan itu bahwa adalah lebih berguna bagi kamu, bukan bagi Yesus ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara, supaya kita bisa lebih memahami akan makna dari apa yang saya sampaikan ini, saya kasih sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Siapa yang pernah tahu gambar ini pasti tahu semua ya. Yang satu adalah gambarnya, logonya WiFi ya, wireless network. Yang sebelah kanan ya, sebelah, kalau Bapak Ibu sebelah kiri ya. Sebelah kiri Bapak Ibu itu gambar kabel LAN ya, wired network. Apa bedanya saudaraku? Bukankah kedua device ini, kedua alat ini sama-sama menghantarkan gelombang transmisi dari internet? Bedanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan internet dengan menggunakan kabel LAN, ya nggak tahu singkatan LAN itu apa, jangan-jangan LANI gitu ya, saya juga nggak tahu juga, kabel LAN gitu, maka jangkauan dari kabel LAN itu sangat terbatas. Hanya alat atau device yang kena colok dari kabel LAN itu yang bisa menggunakannya. Ya kan? Tapi bandingkan dengan kalau misalkan internet itu disebarkan melalui WiFi. Maka seluruh perangkat ya yang terkena jaringan WiFi itu bisa menggunakannya. Kalau Bapak Ibu ingat ya, di masa-masa yang dulu sebelum ada WiFi ya, untuk khotbah dan presentasi kayak begini butuh banyak kabel. Ya, itu biasanya Mas Yoga sama Mas Trijati yang aturkan kabel itu, Bapak Ibu masih ingat ada kabelnya di sini gitu ya. Terus nyolok ke laptop saya pada masa itu. Tapi kan sekarang nggak perlu, ya kan? Nggak ada kabel apa-apa di iPad saya ini. Kenapa? Karena ada WiFi. Dan yang menggunakan WiFi ini tidak hanya iPad saya, itu laptop yang di belakang, ya kan? PC yang di belakang, itu menggunakan WiFi semua. Jadi artinya, ketika beralih ya dari teknologi kabel, walaupun kabelnya masih tetap karena kita masih menggunakan Telkomsel ya, kabelnya itu masih ada, tapi kemudian disebarkan dengan gelombang WiFi, maka kehadiran internet ini menjadi lebih menyeluruh, lebih banyak yang dipakai. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada WiFi, bayangkan, sebentar aja kita bayangkan kalau nggak ada WiFi, ada internet tapi di gereja ini. Maka setiap device, setiap alat itu harus dicolokin dengan kabel. iPad saya dicolok dengan kabel, komputer di belakang dicolok dengan kabel, laptop di belakang dicolok dengan kabel, semuanya dicolok dengan kabel. Kalau kabelnya cuma 5, alat yang bisa mendapatkan WiFi berapa? Juga cuma 5. Nah bayangkan kalau 5 kabel itu ting selengkrah di sini, repot itu. Tapi ketika perkembangan teknologi maju, kabel LAN, LAN itu diganti dengan WiFi, tidak perlu kabel yang banyak-banyak.
Bahkan kalau kita bicara tentang internetnya Tesla, ya si siapa ini Elon Musk itu sudah nggak pakai kabel kemana-mana. Itu Starlink itu langsung ditaruh di mana, internetnya menyebar kemana-mana. Nah, dari pemahaman ini Bapak Ibu, maka ketika kita kembali kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus sedang berkata, kehadiran fisik saya membuat hubungan kamu dengan saya, kata Tuhan, akan mengalami keterbatasan. Tetapi ketika aku meninggalkan engkau dan aku mengutus Roh Kudus, maka relasi antara engkau, ya kan, dengan saya, kata Tuhan, dengan Tuhan sendiri, itu menjadi sebuah relasi yang tak terbatas kepada setiap orang. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak pergi, maka yang bisa menikmati kehadiran Yesus secara manusiawi, secara insani, hanya orang-orang di Palestina, di Yerusalem, atau di mana Yesus berada. Tapi dengan kehadirannya, ya, kemudian Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di segala tempat, di segala abad, di segala waktu, dan di segala apapun. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang melepaskan dan menerima, hal yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah peristiwa kenaikan Yesus adalah sebuah transisi bagaimana kita melepaskan kehadiran fisik Yesus untuk menerima kehadiran rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan melihat ya adanya transisi yang kedua. Dari ketergantungan bayi menjadi kedewasaan iman. Ya. Coba saya ingin kutipkan satu kutipan di ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ada sebuah makna di balik kalimat yang kita baca tentang proses ya peralihan dari ketergantungan bayi menjadi kedewasaan iman. Yang pertama Bapak Ibu, selama Yesus hadir secara fisik di antara murid-murid itu selalu bergantung total pada penglihatan mereka. Saya kasih contoh. Suatu kali Bapak Ibu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu naik bahtera ya ke tengah danau Genesaret atau yang sering disebut dengan laut Tebrau itu ya. Danau Genesaret lah ya. Nah, ketika mereka sedang ada di tengah-tengah danau Galilea itu ya, tiba-tiba angin topan datang. Kapal itu diombang-ambingkan dengan begitu luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan mereka, apa yang kalimat mereka ucapkan? Di mana Rabi? Di mana Tuhan kita? Di mana Tuhan Yesus? Mereka mencari-cari. Akhirnya Tuhan Yesus diketemukan ya di dalam perahu itu sedang tidur. Dan kemudian mereka membangunkan, Rabi, Guru, Tuhan, apakah engkau enggak tahu kalau kapal kita sedang dihantam oleh badai gelombang? Ketika Yesus bangun, dia berkata, di mana iman percayamu? Kemudian dia bilang, jadilah tenang, badai itu tenang. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Ketika mereka menghadapi berbagai macam pergumulan, menghadapi berbagai macam persoalan, iman mereka tidak muncul. Kenapa? Karena mereka enggak melihat Yesus. Mereka sangat membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Lu jangan-jangan kita seperti itu. Ketika ada pergumulan yang berat, ya, kita seperti anak kecil yang harus melihat siapa yang mendoakan kita. Kalau yang mendoakan bukan Pak Didik misalkan, doanya enggak manjur. Nah, itu seperti murid-murid yang masih memiliki ketergantungan bayi. Kalau yang enggak mendoakan Pak Yanto misalkan, persoalan saya enggak selesai. Enggak begitu Bapak Ibu.
Makanya dalam peristiwa kenaikan ini Yesus mengajarkan kita dari ketergantungan seperti seorang bayi, mestinya kita bertransisi, berubah menjadi kedewasaan di dalam rohani. Sadar, ya kan, bahwa dengan iman kita mampu melakukan perkara-perkara yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus memaksa murid-murid untuk berjalan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan iman. Ini yang penting Bapak Ibu. Berapa banyak dari antara kita ini yang perjalanan imannya itu ditentukan, didasarkan pada apa yang kita lihat. Rasul Paulus pernah berkata, ya, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Yesus tidak pernah naik ke sorga, ya, dia tidak berpamitan tadi, tidak melakukan amanat perpisahan tadi, maka murid-murid tidak akan pernah bisa beranjak kedewasaan imannya dari ketergantungan bayi ini menjadi kedewasaan iman, gak akan bisa. Dia selalu mengandalkan Yesus yang ada di sekitar dia. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa dalam proses kehidupan kita perlu ada pertumbuhan dari ketergantungan kita seperti bayi itu menuju kepada kedewasaan iman. Yang paling sederhana Bapak Ibu, ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan yang membuat kita itu terlepas dari pergumulan-pergumulan kita, itu bukan perkara siapa yang mendoakan kita, tapi perkara bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana iman kita itu, kata orang Jawa, gandol, pasrah, bongkoan kepada Tuhan. Jadi artinya kalau kita bisa paham seperti ini, apapun pergumulan kita mampu untuk menyelesaikannya. Nah, transisi dari ketergantungan bayi menjadi kedewasaan iman ini, saya kasih ilustrasi yang mungkin bisa memberikan pencerahan di dalam pemikiran kita. Bapak Ibu pasti tahu ya, burung Raja Wali. Kalau nggak tahu, kita bareng-bareng ke Taman Safari gitu kan ya. Nanti mungkin siapa yang mengkoordinir gitu ya. Pergi, mungkin Mas Moko yang koordinir gitu ya. Kita pergi ke Taman Safari. Nah, cerita tentang burung Raja Wali Bapak Ibu. Ketika burung Raja Wali ini bertelur dan kemudian anak-anaknya lahir dalam bentuk yang masih kecil-kecil, masih bayi. Induk Raja Wali itu biasanya melepaskan bulu-bulu yang lembut di antara sarang itu. Jadi bulu-bulu yang tidak terlalu tajam, yang lembut, yang nyaman itu ditaruh di sarang dari burung Raja Wali itu. Tujuannya apa? Supaya anak burung Raja Wali ini nyaman di sarang itu. Dia bisa tidur dengan nyenyak, ya, mencicit dengan bebas, ya. Tetapi kemudian ketika anak burung ini semakin besar dan menuju kepada remaja, induk burung Raja Wali ini mulai membuang bulu-bulu yang lembut tadi dari sarang mereka. Dan diganti dengan apa? Diganti dengan dahan carang-carang pohon yang cukup tajam dan tidak nyaman buat anak burung ini untuk berleha-leha di sarang tersebut. Jadi si mamanya ini ada inisiatif untuk mulai membuang bulu-bulu yang lembut itu, dibuangi satu persatu. Nah, ketika dibuangi diganti dengan batang kayu yang kecil-kecil tapi tajam dan keras, si burung ini mulai nggak nyaman. Dia mulai belajar untuk sedikit berdiri walaupun kakinya goyah. Dia mulai belajar untuk bagaimana meninggalkan sarang yang sudah mulai tidak nyaman. Dan seiring waktu Raja Wali yang kecil tadi, bulu-bulunya yang bisa dia terbang mulai tumbuh. Tetapi dia tetap tidak berani untuk terbang. Dan si induknya itu terus mengupayakan supaya sarang ini tidak nyaman buat anaknya.
Dan pada puncaknya ketika si anak ini sudah lengkap bulu-bulunya dan dia mulai tidak nyaman dengan sarangnya, induknya ini kemudian menendang anaknya itu keluar dari sarang yang nyaman itu. Tendang keluar, dan biasanya burung Raja Wali ini kan sangkarnya itu, sarangnya itu ada di tempat ketinggian yang luar biasa. Ketika anak itu ditendang, anak ini mulai ketakutan. Loh, bagaimana saya akan terbang, saya nggak bisa. Bagaimana kalau saya jatuh? Bagaimana kalau saya tersesat? Bagaimana kalau saya begini, begitu, dan sebagainya. Tapi induknya dengan tega menendang burung yang kecil ini untuk keluar dari sarangnya. Dan ketika keluar, dia sudah mulai terjun ke udara bebas. Tiba-tiba burung yang kecil ini mengepakkan sayapnya. Dia terus ngerasa, wah, ternyata saya juga bisa terbang. Dia mulai gerak-gerakkan sayapnya. Oh, saya bisa meninggi. Dia gerak-gerakkan lagi, dia bisa menuki dan sebagainya. Dan pada puncaknya burung kecil itu sadar bahwa dia juga bisa terbang. Saudara terkasih, kadangkala Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini untuk melatih otot-otot iman kita. Otot-otot kepercayaan kita kepada Tuhan. Sering saya bilang, tidak mungkin ada mujizat dalam kehidupan kita kalau tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita. Tadi pujian tadi Mas Andri bilang, di sini ada kesembuhan, di sini ada pemulihan. Pertanyaan saya, kalau engkau nggak pernah sakit, apa ada kesembuhan? Nggak ada. Kalau engkau nggak pernah mengalami pergumulan, engkau pernah merasakan mujizat? Enggak pernah. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke sorga, ada transisi ya dari ketergantungan bayi kepada kedewasaan iman. Itu membuat kita itu menjadi enggak nyaman pada awalnya, tetapi kemudian dalam perkembangan waktunya, kita menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus juga merupakan transisi dari bagaimana kita melepaskan kontrol kita untuk menerima kuasa. Perhatikan ayat ini. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa dia ini? Roh Kudus. Ya kan? Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, Tuhan Yesus sedang berkata kepada para murid-muridnya, agar mereka itu paham bahwa Yesus akan melepaskan kebersamaan fisik, agar murid-muridnya itu menikmati kebersamaan rohani. Melepaskan mereka untuk kebersamaan secara fisik itu dan beranjak kepada kebersamaan secara rohani. Dan ini yang paling penting. Melepaskan kontrol untuk menerima kuasa ini. Pada masa itu murid-murid Yesus impiannya, pikirannya, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Mesias, ya kan? Mereka berpikir sebentar lagi dia akan membangun kerajaan Israel secara politis, kerajaan Israel secara jasmani, kerajaan Israel secara real, itu pikiran mereka. Yesus mengatakan, enggak begitu. Engkau tidak akan membangun kerajaan Israel secara politik gitu loh. Itu sebabnya aku akan pergi dan akan mengutus engkau dan engkau akan menerima kuasa Roh Kudus. Bukankah kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya Yesus ingin mengatakan engkau akan membangun kerajaan Allah secara universal, bukan lagi kerajaan secara fisik, secara politis. Implikasinya buat kita apa sih Bapak Ibu? Kadang-kala ada banyak hal yang kita itu punya cita-cita, punya kebanggaan, punya harapan yang kita pegang terus kuat. Dan kemudian Tuhan bilang,
Coba kamu lepaskan itu. Aku akan gantikan yang lebih baik, aku gantikan yang lebih luar biasa, tapi kadang-kadang kita nggak bisa. Ini aku sayang Tuhan. Bagaimana aku bisa melepaskan ini? Ini sesuatu yang aku banggakan gitu loh. Ada satu ilustrasi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Coba kita lihat ya, ini tentang gambar 2, ada perahu dayung dan perahu layar. Coba kita berimajinasi sebentar Bapak Ibu ya, memainkan daya khayal kita. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu itu ada di atas perahu dayung. Apa yang Bapak lakukan? Untuk menggerakkan perahu itu Bapak Ibu butuh tenaga. Iya kan? Sebesar tenaga yang kita miliki, sebesar itu juga perahu dayung ini akan bergerak. Kalau kekuatan kita maksimal, mungkin perahu itu akan melaju dengan cukup kencang. Tetapi kalau capek, perahu itu tidak akan berlayar. Tapi seandainya tiba-tiba kita yang biasanya pakai perahu dayung, perahu kita tiba-tiba dikasih layar. Kita tidak perlu lagi menggunakan tenaga kita secara fisik untuk menggerakkan perahu itu. Kita cuma tinggal mengatur kemudi dan layar yang terpasang di dalam perahu itu terkena hembusan angin. Tiba-tiba kita tidak pernah menyangka bahwa kecepatan, laju, power, tenaga dari perahu ini bertambah berkali lipat. Mungkin dari kecepatan 5 knots karena dengan tenaga, dengan layar, tiba-tiba kecepatannya bisa berubah menjadi 50 knots, lebih kencang, lebih cepat. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kadang-kala kita tidak mau melepaskan kontrol atas apa yang kita suka, atas apa yang menjadi kebanggaan kita, atas apa yang menjadi harapan kita pegang kuat-kuat. Tapi Tuhan berkata, coba sih kamu lepaskan. Berserahlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Dan ketika engkau tidak mengandalkan kekuatanmu, tiba-tiba engkau akan merasakan tenaga, power yang luar biasa akan mengatur kehidupanmu. Kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita demikian Bapak Ibu. Kita diajar untuk melepaskan apa yang kita suka agar kita bisa menerima sesuatu yang lebih luar biasa. Pada akhirnya silakan tim musik untuk mempersiapkan diri. Perhatikan baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari tanganmu tanpa maksud untuk menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi jiwamu. Artinya kalau Tuhan mengambil sesuatu dari kita, Tuhan tidak ingin merampas, tetapi Tuhan ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik. Adakah di antara kita yang hari ini merasa kehilangan sesuatu yang menghancurkan hati kita? Ada sesuatu yang dipaksa lepas dari genggaman kita. Ada sesuatu yang kita enggak rela berjauhan dengan apa yang kita miliki. Saya mau sampaikan, kalau itu rencana Tuhan, maka ketika Tuhan mengambil itu, Dia akan menggantikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih berharga. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang
kita akan berdoa. Mari Ibu Ilani berdoa buat kita semua. Sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberikan pencerahan kembali kepada kami. Bahwa sesungguhnya ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan meninggalkan kami murid-murid-Mu secara fisik. Tuhan ingin agar di dalam kehidupan kami mulai mengalami perubahan-perubahan. Transisi itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mengandalkan iman percaya kami berdasarkan penglihatan kami, tapi kami boleh bergantung sepenuhnya kepada iman percaya kami kepada Allah yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa kuasanya itu. Tuhan, kami berterima kasih karena kami boleh diajar untuk menjadi dewasa di dalam iman kerohanian kami. Tidak selalu bergantung seperti bayi dan anak-anak saja, tetapi sungguh Tuhan mau agar di dalam kehidupan kerohanian kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan kami boleh melihat di setiap tantangan dan masalah yang hadir di dalam kehidupan kami, ada tangan Tuhan yang siap untuk menolong setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki pemahaman ini dan kuat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melihat bahwa sesungguhnya ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mengirimkan Allah Roh Kudus itu untuk senantiasa memberi kekuatan, memberikan penghiburan, menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat pada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan doa permohonan kami, ucapan syukur kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, kita sudah diberkati lewat doa yang dipanjatkan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan diberkati kembali melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Della. Kami persilakan. Haleluya. Saya percaya setiap kita sudah dipulihkan Bapak Ibu. Oleh karena kuasa Tuhan ada, amin. Bila hari ini kita mau terus fokus pada satu hal, yaitu kemenangan dan kebebasan yang hanya ada daripada Tuhan. Freedom from God. Yang mengimani boleh ikut tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Freedom.
Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Dari persembahan pujian tadi dikutip di mana ada kasih, di situ ada kebebasan, di mana ada kebebasan, di situ ada kuasa. Jadi persembahan pujian yang sangat memberkati sekali ya. Sebelum itu kita akan berdoa dulu untuk memberikan persembahan. Kami mohon dengan kasih untuk Ibu Debbie berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini, dan kami boleh terus meninggikan nama Tuhan dalam setiap apapun yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat menabur. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hati bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamamu. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira bersama-samaku dalam Kristus. Yesus adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mungkin ada pengumuman. Kalau tidak ada pengumuman tambahan, baik, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini.
pagi hari ini hati kami berlimpah dengan rasa syukur oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami ya Tuhan. Sejak dari awal peribadatan kami merasakan bagaimana Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat yang pagi hari ini Engkau berikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama, beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, menuntun kami, menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus sendiri. Dan berkat-berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, serta persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.